Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabar kalian, sehat? Sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Iya. Ahmad Jailuddin, Hadir. Suryo Putra, Hadir. Adi Permana, Hadir. Bayu Aji Saputra, Hadir. Christopher, Hadir. Deka Anggoro, Hadir. Ebi Kusuma Jaya, Hadir. Farhan. Nggak masuk Bu. Ada keterangan? Sakit Bu dia. Oke, Gilang Rahmat, Hadir. Firmansyah, Hadir. M. Taufik Rahman, Hadir. Rizky Fajrul Muharam, Hadir. Satria Andreas, Hadir. Syareza Ramadan, Hadir. Wahyu. Nggak masuk Bu. Ada keterangan? Nggak ada Alfa dia Bu. Oke. Yang terakhir Vito Yusuf. Hadir. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi konsep persamaan dasar akuntansi. Itu ada di halaman 31 bab 2. Oke. Yang pertama itu persamaan dasar akuntansi. Ada yang tahu persamaan dasar akuntansi itu apa? Nggak ada Bu. Oke, Ibu jelasin ya. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah konsep mendasar dari struktur akuntansi yang terjadinya hak atau kepemilikan diatur pihak yang akan selalu disertai dengan kewajiban di pihak lain. Lalu hal ini terjadi dalam semua bentuk usaha, seperti contohnya itu hak usaha perseorangan, kongsi maupun perseroan terbatas. Lalu biasanya perusahaan memiliki sejumlah sumber daya atau aset yang menjadi hak, seperti contohnya uang kas, lalu piutang, perlengkapan, peralatan, dan harta abstrak lainnya, atau seperti hak paten, goodwill, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah aktiva. Aktiva itu merupakan sumber daya ekonomi yang akan memberikan manfaat kepada perusahaan di mana di masa depan yang akan datang. Lalu ada beberapa akun aktiva yang digunakan oleh sebagian perusahaan, yaitu yang pertama itu kas, lalu yang kedua adalah piutang usaha, lalu yang ketiga adalah wesel tagih, yang keempat adalah beban bayar di muka, lalu yang kelima ada tanah, lalu yang keenam ada bangunan, dan yang terakhir peralatan perabotan dan perkakas lainnya. Di sini ada yang tahu nggak beban bayar di muka itu artinya apa? Belum tahu. Oke, apa tuh? Oke, Ibu jelasin. Yeah. Beban bayar di muka itu adalah pembayaran di muka dan akan memberikan manfaat di masa depan, sama seperti halnya yang sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah liabilitas atau kewajiban. Kewajiban ini adalah utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau. Ada tiga akun yang termasuk dalam akun liabilitas, yaitu yang pertama utang usaha atau akun kebalikan dari piutang usaha. Lalu yang kedua adalah wesel bayar, yaitu kebalikan dari wesel tagih. Lalu yang ketiga adalah kewajiban aktiva, yaitu kewajiban atas suatu beban yang belum dibayar, contohnya utang pajak, lalu utang bunga, lalu utang gaji. Lalu yang keempat adalah ekuitas pemilik, merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan suatu perusahaan. Ekuitas pemilik ini memiliki beberapa akun, yaitu yang pertama modal, yang kedua adalah prime, lalu yang ketiga adalah pendapatan, yang mana pendapatan ini terjadi akibat memberikan barang atau jasa kepada pelanggan. Lalu kita akan membahas yang kedua, yaitu analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini ada yang tahu itu apa? Belum Bu, bisa jelasin Bu?
Oke, Ibu jelasin ya. Jadi dalam persamaan dasar akuntansi yang telah kita bahas sebelumnya, pertama pada konsep mendasar dari struktur dasar akuntansi adalah terjadi hak atau kepemilikan di satu pihak akan selalu disertai kewajiban kepada pihak lain. Lalu perusahaan harus mengembalikan sumber daya tersebut pada pemberi aset jika diperlukan. Maka dasar pengertian itu dapat disertakan persamaan sebagai berikut. Jadi pencatatan penyetoran modal oleh pemilik itu contohnya itu rumusnya ya, Ibu jelasin ya. Di sini adalah pencatatan saya tulis ini rumusnya ya. Ada yang tahu rumusnya? Aset sama dengan apa? Nggak tahu. Kok nggak tahu terus? Ayo dong, ada yang jawab dong. Masa ibu mulu yang jawab? Kalian belum diajarin ya untuk di kelas sebelumnya ya? Oke. Aset sama dengan ekuitas pemilik. Ini adalah rumus dari pencatatan penyetoran modal oleh pemilik. Oke, Ibu akan jelasin satu contoh soal untuk kalian, yaitu pada tanggal 2 Januari 2018. Ibu akan tulis aja deh contoh soal. Sini pada tanggal 2 Januari 2018. Poppy yang telah bekerja selama puluhan tahun pada salon ternama dikatanya memutuskan untuk berhenti sebagai karyawan dan membuka usaha salon dengan nama lain, yaitu Salon Cantik Happy. Untuk modal pertama, Poppy menginvestasikan uang pribadinya dengan jumlah 300 juta. Modal awalnya adalah 300 juta. Lalu aset Salon Cantik Happy yang sama, yaitu ya berupa uang tunai bertambah, dan ekuitas pemilik dari Poppy juga bertambah dengan jumlah yang sama. Jumlahnya sama, yaitu 300 juta. Nah, peralatannya peralatannya itu sama ya. Modal awalnya 300 juta, terus bertambah lagi 300 juta. Jadi pencatatannya pada persamaan akuntansi terlihat sebagai berikut. Jadi kita pakai table. Di sini adalah tanggal, sini aset, lalu ekuitas, sini ekuitas pemilik ya. Nah, tanggalnya, berarti tanggalnya itu adalah 2 Januari 2018. Asetnya adalah modal awal. Modal awal itu adalah kas. Kasnya adalah berapa tadi? 300 juta. 300 juta. Lalu ekuitasnya adalah modal Poppy. Modal Poppy adalah ini. Modalnya berapa? 300 juta juga, sama, Bu. Ya. Ya. Oke. Nah, jadi jumlah kas
itu 300 juta dan modal kopi 300 juta. Jadi ini adalah modal awal juga bertambah. Itulah contoh dari perhitungan pencatatan penyetoran modal oleh pemilik. Lalu kita akan beralih ke pencatatan pembelian perlengkapan secara kredit. Nah, jadi contoh rumusnya adalah dari ada yang tahu rumusnya? Belum tahu, Bu. Oke, berarti Ibu akan jelasin rumusnya adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Berarti nah, ini adalah rumus dari catatan kredit peralatan atau perlengkapan ya. Nah, sini Ibu akan kasih contoh soal buat kalian lagi, yaitu pada tanggal 3 Januari 2018, salon cantik Happy membeli secara kredit dari toko lengkap sempurna perlengkapan salon berupa tisu, cat, rambut, hairspray, dan perlengkapan lainnya. Perlengkapan lainnya dengan harga sebagai berikut, yaitu 25 juta rupiah. Rp25 juta. 25 juta rupiah. Lalu akibat transaksi ini, aset salon cantik Happy berupa perlengkapan itu bertambah sejumlah 25 juta rupiah juga. Dan lalu dan dicatat di sebelah kiri sebelum debit. Berarti belum debit ya, belum masuk debit. Lalu di pihak lain kewajiban perusahaan juga bertambah 25 juta juga. Tapi dia di sebelah kanan dan belum kredit. Jadi dia belum masuk kredit. Dan pencatatannya adalah tanggal dan aset. Oke. Ada yang tahu? Belum, Bu. Oke, kan tanggal itu tadi kan sama ya. Bedain dia tanggal 2 dan tanggal 3 Januari, berarti 3 Januari 2018. Lalu di sini kita tulis kas, lalu utang dan juga perlengkapan utang dan modal kopi. Lalu sih tulisnya perlengkapan, lalu sini utang, modal, kopi. Oke. Jadi kita tulis dulu di sini saldo lamanya itu kita tulis dulu yang pertama saldo lama, lalu saldo lamanya. Kasnya tadi berapa? Yang di atas. Yang di atas 300 juta. 300 juta. Oke, kita tulis ini 300 juta ya. Nah, lalu ini tambah apa? Tambahkan turun ke bawah ya. Ya. Lalu perlengkapannya. Gak ada. Kita tulis.
Lalu utangnya sama ya. Berarti kita, nah berarti modal Bobby berapa? 300 juta. 300. Dari sini kita ke sini. Juta. Lalu tanggal Januari, 3 Januari itu berapa tadi? 25 juta. Berapa? 25 juta. Ini kosong dulu. Oh, kosong. Nah, perlengkapannya baru 25 juta. Oke. Lalu utangnya? Nggak ada yang tahu? Nggak tahu. Sama, 25 juta juga. Oh, Berarti di sini tambah. Oke? iya. Nah, berarti di sini kosong. Bisa. Lalu yang terakhir. Yang terakhir apa? Nggak tahu. Saldo baru. Anak-anak saldo baru ya. Saldo barunya berapa? Anak-anak. Nggak tahu. Ya, ini 300 juta. 300. Lalu ini berapa? Cuma diturunin ke bawah aja. 25 juta. Ah. Ini juga sama. 25 juta utangnya. Nah. Ini juga sama. Nah, terus kita jumlahin deh. Ini sama ini. Berapa? Kita jumlahin ini sama ini sama ini. 300 tambah 25. 325 juta. Oke, jumlahnya ya. Ini sama ya? Ya, 325 juta juga, Bu. Nah, berarti udah kelihatan hasilnya kan? Ini sama ini balance. Oke? Oke, Bu. Oke, ada yang belum paham Paham, Bu, sama semua. penjelasan saya? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, tolong dicatat dulu ya anak-anak. Ini untuk catatan kalian di rumah. Dan ibu akan memberikan tugas kalian di rumah. Baik. Oke, Oke. ada di halaman 33. Itu ada soal, kalian tolong kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Oke? Baik. Oke, Baik. sepertinya sudah cukup ya penjelasan materi dari saya. Semoga penjelasan materinya ini dimengerti sama kalian ya anak-anak ya. Iya, Bu. Oke, sebelumnya ibu minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Dan terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.